Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri semua, santri kelas 9 yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi dalam kondisi online. Pembelajaran kita yang kedua, yaitu kita akan belajar kembali tentang ilmu pengetahuan sosial. Mudah-mudahan antum semuanya sehat di rumah dan bisa segera mempersiapkan diri mungkin yang mau bertemu kembali dengan teman-temannya yang di Albina, ya mudah-mudahan kita segera dipertemukan kembali. Baik, untuk pertemuan kali ini Ustadz akan menyampaikan tentang satu konsep, yaitu bagaimana benua Asia dikaitkan dengan benua-benua yang lainnya, ya, sehingga Ustadz perlu memberikan sebuah penerangan atau memberikan sebuah penekanan khusus. Ya, sebelum kita berlanjut dengan benua, maka Ustadz ingin menyampaikan tentang bagaimana proses pembentukan benua, atau lebih jauh lagi kita akan berbicara tentang proses pembentukan bumi. Baik, yang pertama kita akan coba lihat teori-teori pembentukan bumi. Ini teori dasarnya dulu ya. Yaitu yang pertama adalah teori nebula atau disebut dengan teori kabut. Ya, teori ini digambarkan seperti kabut yang berputar dan memapat. Di sana ada sebuah gaya yang disebut dengan gaya sentripetal, di mana gaya tersebut menjadikan material-material kabut itu memadat, memapat, merapat, berkumpul di satu titik, ya, sehingga terbentuklah sebuah spot, sebuah sentral dari seluruh nebula itu yang kita kenal sekarang dengan matahari, ya. Dan kabut-kabut yang lainnya juga mengalami proses-proses yang sama, sehingga terbentuklah planet-planet di sekitar matahari, dan itulah yang disebut dengan tata surya kita, ya. Dan bumi pun berada di salah satu di dalamnya. Itu teori pertama. Teori kedua yaitu tentang teori pasang surut, ya, atau teori tidal, ya. Teori ini diakibatkan oleh munculnya sebuah bintang yang mendekati matahari, lalu terjadi proses gravitasi bintang tersebut menarik, ya, terbentuklah lidah-lidah api dari matahari tersebut tertarik oleh bintang tersebut, dan material matahari yang tertarik itulah, ya, dari situlah muncul dan terbentuklah planet-planet yang ada di dalam tata surya kita. Yang ketiga adalah teori Big Bang. Ini antum sudah mengenalnya mungkin lebih jauh lagi nih teori Big Bang ini, karena teorinya sangat terkenal. Kalau teori Big Bang ini terkait dengan teori pembentukan jagat raya, ya, tidak cuma hanya tata surya ataupun bumi. Jadi teori ini berasal dari gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Ya, putaran ini sangat cepat sehingga menyebabkan beberapanya terlepas. Ya, lalu terbentuklah sebuah cakram raksasa, ya, dan cakram ini kita kenal dengan sebutan Bima Sakti atau galaksi Bima Sakti, dan di dalamnya ada matahari, bumi, dan planet-planet yang lainnya. Teori yang lain adalah teori bintang kembar, hampir mirip dengan teori tidal, ya, dikemukakan oleh R.A. Littleton. Dalam teori ini dikatakan bahwa ada dua bintang kembar, ya, di dunia ini sebelum akhirnya menjadi planet-planet. Jadi ada satunya yang mengalami proses penghancuran. Jadi dua bintang itu, yang satunya menjadi matahari dan bintang yang lainnya yaitu menjadi planet-planet yang kita kenal sekarang. Yang kelima adalah teori planetesimal, hampir mirip dengan teori nebula, ya, tapi teori planetesimal ini adalah kabutnya yaitu material-material kecil yang kita sebut dengan planetesimal gitu, ya. Sama prosesnya, bersatu memutar pada orbitnya, dan pada akhirnya terbentuklah planet-planet dan dari material tersebut yang kita sebut dengan planetesimal itu, ya, dan salah satunya adalah bumi yang kita tinggali. Nah, ini adalah teori-teori bagaimana proses pembentukan bumi. Ya, dan kalau kita lihat mungkin teori yang pertama dan teori yang terakhir ini, nebula dan planetesimal ini, lebih banyak ilmuwan mengambil teori-teori tersebut. Setelahnya kita coba melihat bagaimana struktur dalam bumi. Ini dia bumi kita kalau kita potong, ya.
Salah satunya adalah terdiri dari 4 bagian bumi kita ini. Yang pertama adalah inti, di mana inti di sini nanti dibagi menjadi 2. Ada inti dalam dan juga inti luar. Ini inti dalam, ya, ini inti dalam, inti yang paling panas ini di dalam ini. Yang kedua adalah inti luar, ini ada inti luar. Yang ketiganya, lapisan ketiganya ada mantel. Ini lapisan mantel. Dan lapisan terluar yang paling tipis kita sebut dengan crust atau kita sebut dengan kerak. Di mana kerak ini nanti dibedakan menjadi 2, ya. Nanti ada kerak samudra dan juga ada kerak benua, ya. Selanjutnya, nah ini pembagiannya seperti ini, ya. Inti dalam, ya, inti dalam ini apa namanya? Dia berbentuk solid, ya, solid, tapi gas solid gitu, ya, sehingga apa namanya, solid itu padat, ya. Sedangkan inti luar, ya, itu berbentuk liquid. Liquid itu adalah setengah cair, ya. Lalu setelah itu ada mantel, ya. Mantel untuk inti ini dia kedalamannya sampai 2.900 km, ya. Selanjutnya adalah mantel. Nah, ini mantel. Kalau kita perbesar, nah ini mantel ini, ya, ada apa namanya, astenosfer. Ini astenosfer, ya. Nah, di atas astenosfer ini yang tadi Ustadz sampaikan, yaitu kerak. Ada kerak benua, ya, dan juga kerak benua, kerak samudra, ya. Nah, ini kerak benua dan juga kerak samudra. Nah, ini kerak ini nantinya yang benua ini tempat kita tinggal berupa daratan, dan samudra ini adalah bagaimana lautan-lautan atau samudra-samudra itu terbentuk, ya. Ini kita akan bahas sedikit saja, dan materi yang lainnya mungkin akan lebih nanti dikaji dalam ilmu yang lain. Ini contoh bagaimana proses tenaga endogen, ya, tenaga dari dalam bumi yang kita kenal dengan sebutan arus konveksi. Ini adalah arus konveksi. Kalau kita ibaratkan memasak sop, mungkin kalau antum di rumah masak sop, inti dalam ini kita analogikan sebagai kompornya. Ini kompornya, ini yang paling panas, ya. Ya, jadi inti luar ini juga sama kompornya, ya. Dan mantel ini adalah airnya yang di dalam di dalam panci gitu kan, ya. Sehingga ketika kompor ini dinyalakan, maka air yang ada di dalam pancinya dia mendidih. Ketika airnya ini mendidih, maka, ya, sayuran-sayuran yang ada di atasnya ini ikut bergerak gitu kan, seiring dengan mendidihnya air yang ada di sini. Ya, sehingga ada ini ada kerak samudra, ada kerak benua gitu kan, dimana kerak samudra dan kerak benuanya ada yang saling bertabrakan, ada saling menjauh, ya. Ini saling menjauh, ada yang cuma bergesekan saja. Dan itu adalah bagaimana proses bumi-bumi lempeng-lempeng yang ada di bumi kita ini itu juga bergerak. Ya, Indonesia contohnya, ya, kita sedang bergerak, ya. Rata-rata pergerakannya sekitar 3 cm. Sedangkan India pun ternyata bergerak juga yang paling cepat. Paling cepatnya ya sekitar 8 cm saja per tahun, ya. Jadi pergerakannya cuma 8 cm per tahun. Itu udah sangat cepat gitu kan, sehingga India ketika nabrak Eurasia atau Asia, maka terbentuklah sebuah pegunungan yang sangat fenomenal, yaitu Himalaya, di mana di dalamnya terdapat sebuah puncak tertinggi yang disebut dengan Mount Everest. Selanjutnya adalah bagaimana benua atau bumi kita ini terbentuk. Nah, ini adalah sebuah sejarah bagaimana Pangea atau Pangea kita kenal, ya, mengalami proses perpecahan, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu Gondwana dan juga Laurasia. Yang Laurasia nantinya dia berubah menjadi Amerika Utara, ya, lalu Eropa, lalu Asia, ya. Ini Laurasia di sini pergerakannya. Lalu yang Gondwana, ya, nanti dia berubah menjadi Australia, ya, dia berubah menjadi Afrika dan berubah menjadi Amerika Selatan. Nah, ini kalau kita lihat bumi kita ini, ya, kalau disatukan ini merupakan sebuah puzzle yang terpisah gitu, ya. Nah, kalau kita lihat ini ujung Amerika Selatan, maka kalau kita tarik ke sini, maka yang Afrika pun ini mengalami sebuah kecocokan yang pas gitu kan dengan Amerika Selatan. Ya, begitupun wilayah-wilayah yang lainnya, karena memang pada dasarnya benua-benua kita
yaitu terbentuk dari satu benua besar yang disebut dengan Pangea, ya, dengan samudra disebut dengan Fanthalassa. Selanjutnya ini dia lempeng-lempeng kita, ya. Kalau kita lihat Indonesia, mana Indonesia? Nah, ini Indonesia berada di paling pinggir, ya, paling kiri di sini. Ini Indonesia, ada 4 lempeng yang ada di dalam Indonesia. Makanya Indonesia bukan wilayah yang sangat nyaman sebenarnya kalau kita lihat dari bagaimana lempeng itu ada di Indonesia. Ada lempeng Indo-Australia. Indo-Australia itu adalah lempeng India dan Australia, ya, sehingga disebut dengan Indo-Australia. Selanjutnya ada lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia itu adalah lempeng di mana di dalamnya ada Eropa dan Asia, ya, termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan itu lempengnya masuk ke dalam lempeng Eurasia, ya. Jadi kalau kita tarik Pulau Jawa, maka satu lempeng dengan negara-negara Eropa yang ada jauh di sana, gitu. Ya, selanjutnya ada lempeng Indo-Australia, sedangkan Papua sendiri Indo-Australia dia. Ya, selanjutnya ada lempeng Pasifik, ya, lempeng Pasifik yang ini batas lempeng Pasifik inilah yang kita sebut dengan Ring of Fire, ya, lingkaran api itu, cincin api itu, sirkum Pasifik di sana terbentuk. Jadi di pinggir-pinggirnya itu, ya, pegunungan-pegunungan atau gunung-gunung api yang sangat aktif ada di situ. Ya, termasuk juga di tengahnya ada lempeng Filipina. Lempeng Filipina ini, pergerakan lempeng Filipina ini menyebabkan terbentuknya sebuah palung yang sangat dalam di Filipina sana, yaitu Mariana. Ya, juga di atasnya ada Jepang. Jepang juga ada 3 lempeng yang sangat aktif di sana, sehingga Jepang merupakan negara yang bukan negara yang stabil, tetapi negara yang sangat labil, banyak terjadi gempa dan lain halnya. Makanya Jepang, mereka dengan teknologinya terus bagaimana mereka mengantisipasi bencana-bencana alam itu yang sering terjadi di Jepang. Ya, begitupun Indonesia, harusnya kita sudah mulai berbenah karena wilayah kita juga bukan wilayah yang nyaman. Tahun 2004 kemarin kita dilanda gempa besar di Aceh, dan itu merupakan sebuah peringatan untuk kita, ya, bagaimana kita menjadi atau berada di wilayah yang memang perbatasan dengan 2 lempeng dan lempengnya sangat aktif juga. Ini kondisi bumi kita sekarang, ya, di mana benuanya terdiri dari banyak benua, yaitu ada Amerikanya ada Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Asia, ya, lalu Eropa, ya, dan juga Australia, ya. Dan kalau kita lihat di sini, Indonesia merupakan wilayah yang sangat strategis, wilayah yang sangat hebat, wilayah yang sangat memiliki posisi yang sangat baik untuk bagaimana dunia kita ini terhubungkan oleh bagian-bagiannya, sehingga mereka harus melewati wilayah Indonesia. Jadi seperti itu bagaimana proses pembentukan bumi, pembentukan benua, sampai akhirnya nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana benua Asia dikaitkan dengan benua-benua yang lainnya yang ada di dunia. Mungkin itu saja dulu yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kedua kali ini, dan insya Allah kita nanti bertemu di pertemuan ketiga yang akan datang. Terima kasih atas perhatian antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.